Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dalam mata kuliah motion graphic. Yang kali ini kita akan membahas motion graphic dengan menggunakan Adobe After Effects. Kalau pertemuan yang lalu kita pernah membuat motion graphic itu menggunakan PowerPoint, juga menggunakan Adobe Flash CS5. Kali ini kita akan menggunakan Adobe After Effects. Nah, apa sih itu Adobe After Effects? Adobe After Effects merupakan perangkat lunak, ya, aplikasi yang diproduksi oleh Adobe. Nah, Adobe After Effects merupakan sebuah software yang sangat profesional, ya, yang sering digunakan, dibutuhkan dalam motion graphic desain, ya, atau untuk mendesain motion graphic. Adobe After Effects sendiri memiliki fitur-fitur penting, ya. Misalnya Adobe After Effects memiliki alat untuk membuat shape. Sebetulnya alat untuk membuat shape Adobe Photoshop, kemudian Adobe Flash CS juga ada, ya, untuk membuat shape, ya. Adobe After Effects mempunyai keyframe, sama sih, ya, sama seperti pada Adobe Flash mempunyai keyframe, ya. Dan cara menganimasikannya pun juga sama, hampir sama, ya. Kemudian terdapat juga ekspresi atau expression yang mirip dengan action script pada Adobe Flash, ya. Dan memiliki banyak lagi yang lain, ya. Biasanya efek-efeknya itu juga banyak di Adobe After Effects. Nah, kita mulai aja. Saya akan perkenalkan Adobe After Effects. Kita buka Adobe After Effects-nya, buka ya After. Nah, ditunggu sebentar, prosesnya mungkin agak lama, ya. Nah, ini sudah terbuka. Ini tampilan dari Adobe After Effects. Nah, yang pertama di sini ada file, kemudian ada edit, composition, layer, effect, animation, view, windows, dan help. Ini adalah menu menu bar, ya. Kemudian di bawahnya di sini ada menu yang namanya menu toolbar. Nah, menu toolbar ini merupakan alat-alat untuk mengedit atau untuk mendesain video, ya. Di sini banyak terdapat toolsnya, diantaranya ada selection tools, kemudian ada hand tools, kemudian ada zoom tools, dan seterusnya sampai dengan nanti di sini ada view axis mode, ya. Itu adalah menu toolbar, ya. Yang berikutnya yang di bawah di sini ini adalah library, ya, library dan efek, ya, library dan efek ada di sini. Nah, library ini bagian dari library nanti merupakan tampilan atau tempat, ya, merupakan tampilan atau tempat file source dan juga berisi file-file yang kita import, ya. File-file yang kita import dari luar, contohnya bisa juga file video, file gambar, ataupun audio. Jadi semua yang kita import nanti tampil di sini, ya. Yang berikutnya di bawah di sini ada detail effect dan palette layer. Ini, ya, detail effect dan palette layer itu di sini. Nah, detail effect dan palette layer ini digunakan untuk navigasi dalam mengedit video serta memberikan layer mode, blend mode, ataupun masking. Nah, untuk masking biasanya digunakan untuk menggabungkan semua baik gambar, video, ataupun audio, ya. Jadi untuk membuat tampilan gabungan dari beberapa komponen yang sudah kita siapkan, ya. Yang berikutnya di sini ada composition atau komposisi, ya. Ini adalah composition atau komposisi yang berfungsi sebagai monitor
atau view ya, atau view tampilan yang digunakan untuk melihat project yang sedang aktif atau yang sedang kita kerjakan. Dan di sini juga bisa digunakan untuk menganimasikan layer. Yang di bawahnya, nah di bawahnya ini ada yang namanya timeline. Timeline digunakan untuk menentukan dan mengatur posisi, ya, maksudnya durasinya ya, durasi dari panjang video atau efek serta tampilan layar, footage dan keyframe. Di sini di timeline. Yang berikutnya yang di sebelah kanan ini ada beberapa, itu namanya kumpulan palet. Nah, kumpulan palet ini yang berisi tampilan layar, yang berisi fitur serta time, audio effect, ya, dan palet-palet yang lain. Di sini contohnya ada untuk teks, ya, paletnya teks, ya, kemudian ada untuk palet preview, untuk paragraf, ya, dan yang lain. Itu adalah tampilan atau tampilan standar dari After Effects, ya. Lalu yang berikutnya, dalam kita bekerja kita menggunakan composition. Nah, tentunya kita akan membuat sebuah composition baru. Contohnya, kita klik aja pada composition. Di sini ada new composition, atau bisa juga kita di sini klik kanan. Di sini ya, klik kanan. Nah, ini ada new composition. Tinggal diklik. Ini akan sama tampilnya dengan tadi ketika kita menggunakan, nah ini new composition, ya, sama, ya. Nah, di sini yang pertama yang ditampilkan pada composition, window composition ini adalah window setting composition ini adalah yang pertama adalah namanya, nama dari composition yang akan kita buat, ya. Yang berikutnya di bawahnya ada preset. Nah, preset ini untuk menentukan jenis videonya, ya, jenis video yang dihasilkan itu nanti mau yang seperti apa, ya. Tinggal dipilih, sesuaikan dengan nanti kebutuhan. Yang berikutnya ada width dan ada height. Ya, ini berarti untuk ukuran lebar dan tinggi dari video yang dihasilkan. Ya, ini adalah ukuran standar, ya. Yang berikutnya ada pixel aspect ratio. Nah, pixel aspect ratio itu biasanya digunakan atau menghasilkan rasio dari videonya. Yang berikutnya di bawah ada frame rate. Nah, frame rate itu menentukan banyak frame yang bisa dibaca ini. Ini frame rate, ya. Menentukan banyak yang menentukan frame yang bisa dibaca pada setiap detiknya, ya. Jadi frame rate itu untuk menentukan banyaknya frame yang bisa dibaca pada setiap detiknya. Yang berikutnya yang di bawah ini adalah resolusi. Resolusi tampilannya nanti apakah mau full atau half atau thin dan seterusnya, ya. Kemudian ke bawah lagi di sini ada start timeline. Maksudnya awalan waktunya mulai dari berapa, ya. Kemudian yang berikutnya ada durasi. Durasi itu menentukan durasi yang diperlukan untuk setiap komposisi. Jadi durasi videonya nanti mau berapa detik, ya, atau berapa menit atau berapa jam, ya. Nah, ini saya ganti aja, saya ganti jadi 15, ya. 15 itu berarti 15 menit kejauhan. Coba ganti aja 30 detik. Kemudian kalau sudah di OK. Nah, tuh. Nah, ini adalah tampilan dari composition-nya, ya. Composition ini tampilannya tadi bisa kita ganti. Nah, ini background color-nya bisa diganti. Warna background dari composition-nya bisa kita ganti di sini. Misalkan kasih putih. Oke. Nah, ya. Nah, itu bisa kita ganti
putih atau mungkin warna yang lain sesuai dengan nanti yang kita butuhkan. Nah, itu adalah tampilan dari Adobe After Effects. Oke, saya kira sampai di sini dulu perkenalan Adobe After Effects-nya. Nanti akan kita lanjutkan pada materi berikutnya, yaitu untuk membuat animasi baik teks, gambar, video maupun audio, dan beberapa latihan yang lain. Terima kasih, selamat belajar.